Ikhwah, kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nadkhul fil hadisil awal. Kita masuk pada hadis yang pertama. Iftahu ya ikhwah, iftahu kutubakum fi safhah rabi'ah. Silahkan dibuka halamannya ya. Halaman yang keempat. Enggak ada ya? Oh, enggak ada, Masya Allah. Ya. Kalau ini berarti halaman PDF ini ya. Ya, Masya Allah. Hadis yang pertama. Ya, kita baca di sini. Al-hadisul awal, al-hadisul awalu. Hadis yang pertama. Jadi biasanya kalau sebuah kata yang berada di awal kalimat itu biasanya kita baca dhammah. Al-hadisul awalu. Hadis yang pertama. Nanti ada kaidahnya kenapa dhammah, karena dia nanti sebagai mubtada ya. An dari ya, Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin. Apa arti amir ya ikhwah? Pemimpin ya. Amirul Mu'minin ini adalah gelarnya siapa? Iya, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Abu Hafsin ini adalah kunyah ya. Berarti Umar itu kunyahnya siapa? Abu Hafs. Antum di sini punya kunyah semuanya ikhwah? Punya ya? Ada Abu Turab, Abu Gosok, enggak ada ya? Yang Abu Gosok itu ya? Iya. Dan jangan abu-abu. Ya. Abu, ya biasanya ini kunyahnya dengan anaknya, ya, anak laki-laki atau enggak mesti anak ya. Abu Hafs. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu telah berkata, qala sami'tu dari sami'a yasma'u bersama dengan dhamir tu'ana. Sami'tu, saya telah mendengar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Kalau Nabi kan bersabda ya. Kalau Allah Ta'ala berarti Allah Ta'ala berfirman ya. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Ya. Kalau kita terjemahkan bahwasanya apa? Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyati. Kalau kita pahami di sini al-a'mal itu adalah jamak, bentuk plural ya, dari apa? Amalun. Amalun jamaknya apa? A'malun. Berarti a'mal itu sebenarnya adalah amalan-amalan gitu ya. Binniyati sama, tergantung dengan niat-niatnya kan gitu. Namun kalau terjemahan bebasnya ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. An-niyat, bin-niyati. Ya. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya likulli, untuk setiap, li itu untuk, kulli itu apa? Setiap, imri'in, setiap orang. Imru'un kan apa? Setiap orang. Ya, sesungguhnya bagi setiap orang manawa,
apa yang dia niatkan. Yang biasanya li itu biasanya apa? Memperoleh atau mendapatkan. Sehingga kita terjemahkan apa? Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Lillahi, bagi Allah, maksudnya kan kepunyaan Allah, gitu ya. Li Zaidin, hadal qalam li Zaid, berarti pena ini milik siapa? Zaid. Li di sini adalah untuk kepemilikan, ya, lam milki kalau dalam bahasa Arab. Jadi ya ikhwah, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Faman, maka barang siapa. Fa itu maka, man di sini man syarat, maka kita artikan maka barang siapa. Hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya. Antum sudah berhijrah ya ikhwah? Sudah ya? Iya. Berarti antum muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Iya. Jadi hijrah itu kan, kalau istilah hijrah secara syar'i kan intiqal, berpindah min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah. Tapi hijrah itu juga bermakna apa? Maknawi, ya, yaitu hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana sabda Nabi, al-muhajiru, siapa orang yang muhajir, yang berhijrah sesungguhnya, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah yang meninggalkan seluruh apa yang tidak Allah sukai, yang Allah larang. Jadi kalau masih mengerjakan larangan-larangan Allah, berarti dia belum berhijrah sepenuhnya. Kalau hijrah secara bahasa kan intiqal min baladil kufri ila baladil iman, ya. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, kan gitu ya. Ini hissi, secara hissi, secara yang nampak. Adapun maknawi ya tadi, hijrahnya hati. Hijrah dari maksiat menuju taatan, ya. Maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi, karena Allah, menuju Allah, ya, wa rasulihi, dan rasulnya, karena Allah dan rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya ya untuk Allah dan rasulnya. Jadi ikhwah, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwasannya seseorang yang berhijrah itu harus ikhlas. Jangan berhijrah tapi tujuannya untuk menikahi si fulanah. Ada ya? Tidak berhijrah untuk mendapatkan si fulanah yang cantik jelita, ya. Ada yang pura-pura masuk Islam untuk apa? Menikahi seorang muslimah. Kalau sudah dinikahi, apa? Dipaksa untuk murtad, ya. Itu salah satu dari modus kristenisasi, ya. Orang-orang non muslim menikahi muslimah, nanti kalau sudah nikah baru dipaksa untuk murtad. Waman kanat, dan barang siapa hijratuhu, yang hijrahnya lidunya, karena dunia. Barang siapa yang hijrahnya lidunya, karena dunia, yusibuha, karena dunia yang ingin ia dapatkan. Berarti dia hijrah karena dunia, karena harta, karena tahta.
awimro'atin, atau karena wanita. Coba direnungi ikhwah, kenapa di sini disebutkan karena dunia atau wanita? Bukankah wanita itu termasuk dunia? Termasuk ya? Ya, isinya dunia niku, isinya dunia itu apa? Pak, harta, tahta dan wanita. Ya. Ini ujiannya ya. Harta, tahta dan wanita. Atau wanita dulu. Ya. Wanita, harta dan tahta, ya. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan wanita lagi, ya karena apa? Salah satu hikmahnya karena apa? Fitnah besar dari wanita. Juga mungkin karena asbab wurudil hadis, sebab apa? Munculnya hadis ini. Ya, ada yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu apa? Kepada apa yang ia tuju. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi di sini nggak perlu disebutkan fahijratuhu ila dunya wa mra'atin, tidak perlu disebutkan lagi dunia dan wanitanya. Karena apa? Ya karena rendahnya hal tersebut. Sehingga sudah ilaihi gitu saja. Nggak perlu ila dunya wa mra'atin, tidak sebutkan lagi karena rendahnya perkara tersebut. Hadis ini yang ikhwah sangat penting sekali bagi seorang penuntut ilmu. Ya, di awal-awal perjalanan menuntut ilmu, hendaknya kita senantiasa meluruskan niat. Ya, yang mana kita belajar ilmu syar'i, ya, kita belajar bahasa Arab, tujuannya semata-mata adalah untuk mencari ridha Allah. Karena kita ingin kemuliaan di sisi Allah, ingin kemuliaan nanti di akhirat. Ya. Karena ya wah, bahasa Arab ini ibaratnya kunci untuk membuka ilmu-ilmu syar'i yang ada. Antum sekalian ya ikhwah, jika bahasa Arab sudah mapan, maka yang lain ngikut. Akidah, fikih, tafsir, hadis, usul fikih, usul tafsir, seluruh ilmu syar'i ngikut. Jadi apa? Semangat belajar bahasa Arab, nahwu sharafnya, ya, muhadasahnya, semua keterampilan bahasa Arab. Ya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Imamal Muhaddisina. Imamal Muhaddisina, dua imam. Ini asalnya kan imamani gitu. Usana ya. Karena apa? Karena mudhof, maka nunnya diapakan? Dihilangkan gitu ya. Imamal Muhaddisina, diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, ahli hadis, ya, para ahli hadis. Siapa dua imam tersebut? Dua imam tersebut adalah Abu Abdillah. Siapa? Abu Abdillah. Ini berarti apa, nama atau kunyah? Kunyah lagi ya. Siapa beliau? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Masya Allah ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, ya, Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya ketika ujian siapa nama Imam Bukhari, jawabannya apa? Ya Imam Bukhari, Ustaz. Jangan gitu ya. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad, ya, Muhammad bin Ismail, ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kenapa ke Al-Bukhari? Ini nisbah, disandarkan kepada tempat beliau ya, yaitu apa? Bukhara. Apa ya? Bukhara. Maka dengan Imam Al-Bukhari. Antum dari Klaten, Al-Klateni. Nah, gitu ya. Antum dari Jawa berarti Al-Jawi. Banyak saya Al-Jawi ya.
Al-Ju'fi. Terus imam yang kedua adalah Abul Husain. Ini juga kunyah. Siapa? Muslim bin Hajjaj. Jadi Imam Muslim nama beliau adalah Muslim bin Hajjaj. Ya. Bin Muslim Al-Qushairiyu An-Naisaburi. Jadi beliau tinggal di An-Naisabur. Ya. Kita semua paham bahwasannya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim pasti apa? Sahihnya. Radhiyallahu anhuma. Boleh nggak kita mengatakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu? Boleh? Boleh nggak? Kok ragu? Boleh. Ya. Radhiyallahu anhu nanti apa? Semoga Allah meridhoinya. Ya, jadi apa? Ini memang secara asal radhiyallahu anhu itu kan apa? Untuk sahabat ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Tapi boleh nggak ulama radhiyallahu anhu? Boleh. Antum contohnya Muhammad rahimahullah, boleh? Boleh nggak? Atau hafidahullah? Kita saja kalau baca kitab usul salasa kan I'lam rahimakallah, kan gitu. Ya kan? I'lam rahimakallah, enggak apa-apa. Cuma mungkin kalau rahimahullah ini dintiknya sudah ingat itu ya. Enggak apa, boleh ya. Karena kita selalu mendapatkan apa? Membutuhkan rahmat Allah ya di dunia maupun di akhirat. Radhiyallahu anhuma fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya. Sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya. Alladaini, nah ini bukan aladina. Kalau aladina kan orang-orang. Ini adalah alladaini musanna. Ya kan? Alladaini kan alladzi alladaini. Ya, ada alladzina. Alladaini ini salah cetak ya, yang da itu ya. Yang benar adalah alladzaini. Yang keduanya huma, ya keduanya as-sahhul kutubi, kitab yang paling sahih, al-musannafah, yang dikarang. Keduanya adalah as-sahhul kutubi, kitab yang paling sahih, al-musannafah, yang dikarang. Memang benar kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Siapa yang di rumah punya Sahih Bukhari? Punya PDF-nya saja? Punya ya insya Allah ya? PDF-nya. Ya PDF ya. Karena kitab yang paling sahih ini setelah Al-Quran. Jadi kitab yang selayaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ya, setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena adalah inti dari sumber hukum yang ada di agama kita ya. Sumber ilmu ya, itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi alhamdulillah antum sudah punya hadis arba'in. Ya, hadis arba'in An-Nawawiyah, dan itu banyak hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya. Ya, kita mulai membaca. Lughatul hadis. Bahasa hadis maksudnya adalah mufradat. Penjelasan apa? Kosa kata. Lughatul hadis itu adalah mufradat atau kosa kata. Ya. Sudah ada yang siap membaca? Kalau siap membaca nanti pakai mikrofon ya. Biar suaranya nanti jelas ya.
Ya, atau pertemuan pertama kita bacakan terlebih dahulu, nanti kalau sudah terbiasa nanti kita minta teman-teman untuk latihan membaca. Ya, meskipun belum tahu kaidahnya, tapi bisa dengan ilmu perasaan ya. Ilmu perasaan ya. Ini seperti ini kira-kira bacanya apa? Ya. An-niyatu. An-niyatu. Jadi al-kalimah dalam tabel ini al-kalimah itu kata. Tapi kalau mimnya panjang maka al-kalimatu. Itu artinya apa? Kata-kata. Berarti kata-kata menjadi apa? Kalimat. Jadi sekali lagi al-kalimatu ini artinya apa? Kata. Gitu ya, kata. Tapi kalau al-kalimatu mimnya panjang berarti apa? Kata-kata atau kita artikan kalimat. Karena kalimat kan tersusun dari apa? Kata-kata. Gitu ya. Jadi al-kalimah di sini bukan kalimat tapi dia kata. Gitu ya. Kata yang pertama yang perlu kita pahami adalah an-niyatu. Apa itu niat? Jam'u niyatin. Bacanya adalah jam'u niyatin. Ya. Jadi an-niyat itu adalah jamak apa? Jamak niyah. Bedanya apa? Bedanya adalah apa? Antara an-niyat dengan niyatun, artinya bedanya apa? Ya-nya kalau niat satu saja, ya-nya apa? Pendek ya. Kalau niat berarti ya-nya apa? Panjang dijamakkan yang dan huruf taknya. Kalau niyatun itu taknya tak marbutoh, melingkar. Tapi kalau dijamakkan an-niyatu, taknya terbuka, maftuhah. Ya. Jam'u niyatin. Wahia, hiya itu biasanya untuk apa? Mu'annas. Ya kan? Hiya itu kan mu'annas ya. Mu'annas perempuan. Kalau huwa mudzakkar ya, untuk mudzakkar. Kenapa wahia? Karena niyatun itu mu'annas. Yang mana sebuah kata kalau ada tak marbutohnya, ini ya tak marbutohnya menunjukkan bahwasanya dia mu'annas. Gitu ya, mu'annas. Maka wahia. Hiya itu kan domir. Domir ya, namanya domir. Wahia dan dia, maksudnya apa? Niat ini. Jadi hiya ini kembali ke mana? Niyah. Hiya kembali ke niyah. Dan niat adalah al-qasdu. Al-qasdu. Al-qasdu ini ada berapa huruf? Berapa? 5 atau 3? 3 ya. Huruf intinya 3. Qaf, shad, dan dal. Ya kan? Dan ada tambahan alif lam. Nah, kalau seperti ini ya ikhwah, ya, kalau ada sebuah kata yang ada 3 huruf dan ada alif lamnya, ya, itu biasanya 3 kata tersebut cara membacanya adalah huruf yang tengahnya disukun, ya kan? Al-qasdu. Kalau ada 3 kata, ada isim 3 kata seperti ini ya. Huruf yang tengah diapakan? Disukun. Kenapa? Karena masdar. Masdar itu banyak, paling banyaknya adalah fa'lan, fi'lan, fu'lan. Itu kan? Nah, jadi ini bacanya al-qasdu. Huruf yang tengah disukun ikut wazan fi'lan. Apa itu qasdu ya ikhwah? Qasdu artinya apa? Maksud.
Ya, qasdu artinya adalah maksud. Jadi niat itu adalah apa? Maksud. Ya. Al-qasdu. Al-qasdu ya, al-muqtaranu ya, al-qasdu al-muqtaranu, al-muqtaran itu artinya adalah yang diiringi. Maksud yang diiringi bil fi'li, dengan apa? Dengan perbuatan, bil fi'li. Sama kan? Al-fi'l ini berapa huruf intinya? 3. Yang tengah di sukun. Jadi kalau masdar itu seringnya ya, masdar itu kata dasar. Masdar itu apa? Kata dasar, seringnya apa? Yang tengah disukun. Kita terjemahkan dari awal. An-niyatu jam'u niyatin. Niat adalah jamak dari niat, niyah ya. Wahia, dan dia adalah al-qasdu, maksud, al-muqtaranu yang diiringi bil fi'li, dengan perbuatan. Ini itu adalah maksud ya. Yang diiringi dengan apa? Perbuatan. Itu secara apa makna ya. Kalau kita niat itu apa? Niat ya niat gitu ya. Sudah paham kan ya niat ya? Niat. Maksud kita apa? Niat kita apa? Tujuan kita apa kan gitu. Ya. Coba dibaca nih, dibaca. Latihan dibaca. Bapak Adi Imani. Coba dibaca. Kosakata yang kedua. Bagus, al-hijratu. Jadi yang pertama itu di domah biasanya, al-hijratu. Jangan al-hijroti ya. Atau hijrota. Bagus, terus? Min biladi. Al-kuffari. Khaufa. Bagus, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Ya, kosakata yang kedua adalah al-hijratu. Al-hijratu. Ini yang kalau di awal kalimat biasanya kita rafa'kan, kita domahkan sebagai mubtada. Mubtada itu ya permulaan dalam kalimat. Hiya, kenapa hiya enggak huwa saja? Kenapa? Karena al-hijrah itu adalah mu'annas. Mu'annas itu adalah wanita kan? Secara bahasa. Kenapa mu'annas al-hijrah? Karena ada tak marbutoh. Maka dia mu'annas sehingga pakai hiya. Al-hijrah hiya adalah al-intiqalu. Al-intiqalu artinya adalah berpindah. Hijrah artinya adalah al-intiqalu, artinya adalah berpindah. Min, nah ini ikhwah, jadi kita seperti ini kadang bingung Ustadz, ini man atau min kan gitu. Karena dua bacaan ya, man atau min. Ya. Biasanya kalau setelahnya isim maka dibaca min. Tapi kalau setelahnya fi'il dibaca apa? Man. Seringnya gitu. Gitu ya. Ini baca man atau min? Min. Hijrah adalah berpindah min, dari. Biladi. Nah,
biladi. Bagus. Jadi setelah min itu kan diantara huruf jar ya. Setelah min itu dikasroh. Pasti itu. Jadi inget-inget ya. Setelah min, setelah fi. Ya. Itu dikasroh. Setelahnya min biladi gitu ya. Dari negara-negara. Jadi bilad itu apa ya? Bilad adalah jamak dari apa? Baladun, ya kan? Nah, kan kalau dalam doa gimana? Dalam doa apa? Baladun thayyibat, thayyibun warabun ghafur itu ya. Kalau baladun berarti ada surat namanya surat apa? Al-Balad. Artinya apa? Negeri. Ada surat namanya Al-Balad, Al-Baladu. Jamaknya adalah apa? Al-Biladu. Berarti Al-Bilad artinya apa? Negara-negara. Negara-negara ya. Jadi bilad itu negara-negara. Al-Kufari. Dari negara-negara Al-Kufar, orang-orang kafir. Al-Kufar itu jamak dari apa? Kafirun. Kafirun itu kan apa? Orang kafir ya? Kafirun ya. Anta muslim wa anta kafir kan gitu. Jadi kafir itu apa? Adalah mufradnya, sedangkan jamaknya kufar ya. Orang-orang kafir. Jadi apa? Hijrah itu berpindah dari negeri-negeri orang-orang kafir ila biladi, ke negara-negara al-muslimina. Ke negeri-negeri mana? Kaum muslimin, orang-orang Islam. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Kalau sekarang contohnya gimana ya, Pak? Hijrah dari mana ke mana? Hijrah dari? Ada nggak sekarang? Hijrah dari Amerika ke Indonesia itu? Iya. Ya. Kalau contohnya dari Makkah ke Madinah. Ya. Kenapa hijrah dari negara kafir ke negara Islam, negara kaum muslimin? Khaufal fitnati, karena takut fitnah. Khauf itu apa? Takut, karena takut fitnah. Ustadz, kenapa kok khaufa kok dibaca fathah? Itu nanti ya, nanti apa? Nanti kaidahnya kita sampaikan ketika sudah sampai. Gitu ya. Jadi kita belajar kaidah sedikit demi sedikit. Ya, khaufa nanti masuknya ke maf'ul li ajlih nantinya ya. Khaufal fitnah, karena takut fitnah. Inilah hijrah secara hissi. Berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Kalau secara maknawi adalah berpindah dari maksiat menuju ketaatan. Yaitu meninggalkan apa-apa yang Allah larang, itulah hijrah yang sebenarnya. Kan sekarang lafaz hijrah itu kan ya di masa-masa sekarang ya itu kan baru ngetren ya. Ya kan ada pemuda hijrah, mungkin ada apa muslimah hijrah, ada nggak? Ada muhajir. Ya. Ya, kita minta untuk baca lagi ya ikhwah, ya latihan memperbanyak baca, latihan baca meskipun belum belajar nahwu sharaf tapi masya Allah nggak apa-apa dibaca ya, yang penting baca keluar entah atau benar untuk melemaskan lidah itu ya. Ada teman itu yang baca cepet banget tapi salahnya 80%. Iya benar, cepet banget.
Yang penting keluar. Ini entah bacanya apa nggak apa-apa ikhwah. Untuk melancarkan. Tapi kalau kita pelan-pelan dulu, sambil dipikir ini lebih pasnya bacanya apa. Ya, berikutnya dibaca Mas Erwin. Oke, tafadhal Mas Erwin. Bagus. Ai gitu, sukun. Ai. Li. Nah. Li fursatin. Dan yuyatu. Dunyawiyatin. Bagus. Yuridu tahsilaha. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Itu jadi nggak usah ragu-ragu, baca aja nggak apa-apa. Meskipun apa, harokatnya masih ya nanti kalau ikhwah baca yang apa awal dan tengah itu biasanya ilmu shorof. Tapi kalau untuk yang akhir kata a i u-nya itu ilmu apa? Nahwu. Gitu ya, ilmu nahwu. Nanti tolong dikuatkan ilmu sorofnya, ilmu nahunya ya. Bismillah ya. Lidunya. Apa tadi lidunya? Karena dunia. Yusibuha. Yang ia mencarinya ya, yang dicarinya bagus. Kok yusibuha? Dhamir ha kembali kemana? Dunya. Jadi dunia itu mu'anas. Maka ha, bukan hu. Dunia apa? Mu'anas. Dia bukan mudzakkar ya, makanya dhamir ha kembali ke mana? Muannas, ke dunia. Ai itu artinya. Ai kita terjemahkan apa artinya? Li fursatin. Li fursatin. Li tadi apa artinya? Untuk atau karena. Untuk atau karena. Li fursatin karena peluang. Jadi fursah itu peluang. Antum Masya Allah punya fursah. Masih Allah beri kesempatan punya fursah untuk belajar bahasa Arab ya. Karena belajar bahasa Arab ya ikhwah tidak mengenal usia. Li fursatin karena peluang, dunyawiyatin karena peluang dunia. Di situ ada peluang dunianya. Ya. Yuridu yang ia ingin. Jadi yuridu anak urid. Yuridu itu apanya? Ingin artinya. Dari aroda yuridu. Artinya apa? Ingin. Taksilaha yang ingin ia memperolehnya. Taksil apa tahsil? Memperoleh. Tahsil itu artinya memperoleh. Ada peluang dunia yang ingin memperoleh. Ya. Dulu saya ya ketika awal-awal belajar bahasa Arab juga disuruh baca, kaget. Padahal belum pernah sama sekali belajar nahwu shorof. Ya sudah, yang penting apa? Keluar suara. Yang penting keluar ya, entah itu benar atau salah nanti dibenarkan. Ya. Nanti jadi kita kaidah nahwu shorofnya sedikit demi sedikit nanti ya kita praktekkan. Jadi tidak cukup memperbanyak kaidah nahwu shorof saja, tapi harus apa? Banyak tatbik, banyak praktek baca. Ya, dan nanti insya Allah kita di kelas 1, kelas 2 itu akan banyak praktek membaca. Sebagian teman kaedahnya bagus, kaedah nahwu shorofnya bagus, tapi ketika suruh tatbik, suruh praktek baca masih belum bisa. Karena ternyata praktek baca itu kan termasuk maharah, keterampilan yang harus dilatih terus. Ya, jadi itu di situ ada namanya insting naluri
untuk apa? Berpikir cepat menentukan ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan. Jadi harus cepat menentukan itu ya. Kan namanya baca kan harus lancar itu ya, mengalir itu ya. Nanti kalau mikir-mikir dulu ini subjek atau predikat, apa objek, ya. Berarti bacanya masih ya. Nah. Iya. Jadi nanti insya Allah kalau kita sudah paham subjek, predikat, objek, nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, insya Allah nanti akan lancar. Dan nanti juga kita tambahi pula, insya Allah ilmu titen. Apa namanya ilmu titen gitu ya. Dititeni kalau seperti ini mesti bacanya seperti ini. Nah, gitu. Jadi mungkin nggak ada kaedahnya tapi apa? Ilmu titen, ya. Ya. Ada pertanyaan ya Ikhwah? Untuk mukadimah kita di hari ini. Ya, sebenarnya ba'da maghrib itu muhadasah ya. Untuk minggu depan insya Allah. Dan mohon maaf Rasulullah belum bisa mengadakan ya untuk teman-teman sekalian karena persediaannya sudah tidak ada, sudah habis. Bisa ya? Bisa cari sendiri? Bisa ya? Rasulullah jilid pertama. Banyak di toko-toko bahasa Arab itu banyak. Bisa antum per jilid gitu yang warnanya hijau atau bisa satu kitab. Sekarang kan jadi satu kitab. Gitu ya. Nah, yang hijau seperti itu. Target kita alhamdulillah selama ini ketika di Ma'had Ilmi Rasulullah selesai. 3 jilid selesai. Jadi kelas 1 1 jilid setengah. 1 jilid setengah itu adalah setengah dari jilid kedua. Terus kelas 2 dilanjutkan setengah dari jilid kedua dan jilid ketiga. Sudah selesai. Tinggal dipraktekkan, nanti antum punya maharah keterampilan muhadasah gitu. Tip. Ada pertanyaan ya, Ikhwah? Tafadhal kalau ada pertanyaan tentang KPM kita. Anda sudah menyimak kemarin apa? Ketika di streaming ada pembagian rapot, ya ada yang juara 1, 2, 3, ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita ya. Dan ada teman-teman kelas 2 itu, ya yang mengulang juga. Sebenarnya nilainya udah lumayan, tapi pengen mengulang lagi karena jamnya nggak berbenturan dengan takmili. Sehingga murojaah. Jadi mukhtarat ya Ewa, kita belajar kitab mukhtarat ya. Ini nggak cukup sekali. Karena ini ya nggak cukup sekali, tapi harus berkali-kali. 2 kali, 3 kali. Karena 1 kali ini belum apa? Kita terkadang belum meresap. Kalau dulu di Uhwah itu ini didaurahkan dulu selama sebulan. Jadi daurah dulu ini sebulan. Jadi apa pagi, siang, sore, malam itu ya selesai. Nah, selesai baru ngulang lagi di kelas 1 ya pas KBM kelas enak ringan. Gitu. Ya. Setelah ini kan nanti kita mulakhos. Mulakhos itu juga nggak cukup sekali. Karena belajar bahasa Arab itu ya di awal-awal memang sulit, Tapi nanti kalau sudah apa? Sudah sudah paham, nanti insya Allah mudah. Jadi wajar kalau nanti kita di awal-awal mengalami kesulitan. Ini pula yang kita alami ya ikhwah, tidak hanya antum saja. Ya kebanyakan teman-teman kita yang baru pertama kali belajar bahasa Arab memang mengalami kesusahan, kesulitan. Ya, tapi insya Allah ya jangan putus asa, terus diulang-ulang. Ya insya Allah akan lebih melekat. Gitu ya, kata kita. Ya teman-teman nanti kalau pengen murojaah, teman-teman bisa nanti melihat channel YouTube Ma'had Ilmi. Insya Allah seluruh KBM kita simpan di situ. Jadi kita streamingkan lewat
lewat YouTube dan lewat Facebook gitu ya. Namun apa, kita simpan lagi karena ini kan nyimpen di HP itu lancar. Beda kalau streaming kan kadang putus-putus. Tapi kalau di HP itu kualitasnya lebih bagus, ya tentunya lancar. Nanti kita upload lagi di channel Mahat Ilmi. Ya, teman-teman bisa subscribe, bisa mengikutinya ya di channel tersebut. Dan pelajaran-pelajaran tahun lalu juga tersimpan rapi di situ. Ada playlistnya di situ. Jadi kita kalau pengen murojaah ya tinggal nyetel di situ nanti. Ya, dan teman-teman yang sakit, yang izin, mohon nanti ketika izin sakit, ya izin atau sakit, nanti mohon untuk menyimak streamingnya atau rekamannya yang sudah tersimpan di YouTube. Karena sebagaimana daurah kemarin kita jelaskan, KBM kita materinya ya, materi KBM kita itu silsilah, berkesinambungan. Kalau sekali nggak masuk itu khawatir sekali nggak masuk untuk berikutnya ini kesusahan karena berkesinambungan. Ya, jadi kalau suatu saat ada kepentingan mendesak, sakit, harus kita wajibkan diri kita untuk menyetel rekamannya. Gitu ya. Karena terus terang yang materi kita itu adalah berkesinambungan, terutama ya nahwu shorof, kaidah-kaidah bahasa Arab gitu ya. Tapi ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti masuk lagi hari Rabu ya, besok bersama Ustaz Abu Sama, pelajaran shorof dan fikih manhajus salikin. Ya, mohon dipersiapkan. Untuk sementara kita pekan ini 3 hari dalam sepekan sampai nanti kondisinya sudah memungkinkan ya, sudah kondusif. Demikian ya, kita cukupkan. Ya, teman-teman bisa isya di sini, yang isya di sini monggo, atau yang isya di luar juga dipersilahkan. Demikian ya ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.